Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, semua bersuka cita sore hari ini, amin. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita mau datang hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, meninggikan nama Dia. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik, teramat baik Tuhan. Kasih setiamu selalu menaungi setiap kami. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kau melihat kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Engkau sore hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat roh-roh yang tidak kami inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami tolak. Biar roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau meninggikan nama Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tiara pasyak hararara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
berdiri katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Amin. Kehidupanku.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Selama-lamanya bahkan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau katakan, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Bahkan mulut kami tidak pernah berhenti mengatakan pujian bagi-Mu Tuhan. Tidak hanya mulut kami Tuhan, tapi hidup kami juga Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Kami mau menjadi penyembah-Mu angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang berdiam diri. Mari bermazmur bagi Dia. Naikkan sembah-Mu yang terbaik. Biar mulut kita semua penuh dengan pujian hanya bagi Dia. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biar boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu menawi setiap kami Tuhan. Engkau yang berbicara lewat lidah bibir kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tetapi Engkau yang ada di dalam kami. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Terima kasih
fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau memikirkan yang lain Tuhan. Satu hal yang kami tahu, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kiara basyakararara. Kiara basyakararara. Kiara basyakararara. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Sing it. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tanganmu, katakan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. I sing praises to your name. Kami memuji-Mu senantiasa Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan. Yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Yang sebelah sini shalom. Siap memuji Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah kita yang Allah yang luar biasa. Dia yang menjamin hidup kita. Amin. Amin. Beri sorak-sorai bagi Dia. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Amin. Katakan, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Katakan, Dia tak pernah lalai, Dia jamin
kanan kiri, katakan, Dia luar biasa Allah kita. Kau terbesar dan mulia, katakan, ajaib semua perbuatan. Yes, luar biasa lagi. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Lebih semangat lagi, katakan. saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih setiamu selalu menaungi setiap kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Biar kami boleh berikan yang terbaik Tuhan, dari apa yang kami punya. Kau yang menilik setiap kami Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau, kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memberi, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami Tuhan takkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kiara basyakarara, kiara basyakarara. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Benar Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saya undang jemaat untuk sama-sama berdiri. Mari katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab apa yang kami doakan. Yes.
yaitu doa yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Engkau tahu, Engkau mengerti setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Bahkan apa yang ada di dalam hati kami, Engkau mengerti. Dan kami percaya Engkau akan bekerja seperti kata firman-Mu. Tuhan atau Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih, berbicaralah. Sampaikan isi hatimu kepada kami semua. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan Tuhan, nyatakan, lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah malam hari ini kami mendengar firman-Mu, kami mengerti, dan kami pulang dengan sukacita. Amin. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya. Makasih Tuhan, terima kasih, urapi kami, beri hikmat, pengertian. Dan juga bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan, dan biarlah waktu yang kami butuhkan untuk kami mendengar firman Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama amin. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kali ini saya mendapatkan kesempatan, terima kasih buat Pak Budi. Ya, saya ingat bukan ini saya baru ketemu pertama kali, tapi saya mengerti sedikit sejarah dari gereja ini. Ketika Pak Budi dengan teman-teman pada waktu itu saya sudah lupa datang ke gereja Betani Solo, ketemu dengan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Freddy Riva. Ya, saya ingat lupa. Tapi puji Tuhan bisa bersama-sama dan juga semua hamba-hamba Tuhan, pengerja. Yang kedua saya kenal dengan yang main keyboard. Sekalipun saya tidak tahu namanya. Kali itu mengikuti sidang sinode ya Betani Conference yang ada di Betani Solo tahun 2023 sama seorang ya ibu atau mbak ya atau kakak. Waktu itu kami diperkenalkan, oh Pak ini dari Betani negara ya. Saya juga bingung, tulisannya sama AA kok bisa dibaca negara gitu ya. Ya, oh iya Mas, ya Mbak, puji Tuhan ya. Dan akhirnya kali ini juga ketemu lagi. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perkenalan saya. Saya namanya Bapak Pendeta Octavianus. Saya ayah dari Pak Yuda, Mas Yehuda, dan kali ini sama-sama ada di tempat ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang kelima. Ya, 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sekalipun nanti kita akan lihat pada bagian yang lain, tapi saya akan membaca saja atau sama-sama nanti kita baca 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17 sambil kita tunggu di layar. Oh sudah ada. Ya. Bisa baca semuanya bersama-sama dengan suara yang mantap. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka apa saudara? Majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ya, menangkap itu menguasai sehingga gereja tidak bisa
berbuat apa-apa. Itu tujuannya, maksudnya. Musuh kita berusaha untuk membuat gereja tidak bergerak. Gereja tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya. Supaya gereja tidak diberkati, supaya gereja tidak mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Dan memang namanya Filistin, khususnya dalam perjanjian lama, itu adalah musuh bebuyutan bagi orang Israel. Ya, sampai hari ini. Tapi kita ingin melihat pada bagian ini. Saya senang pada judulnya. Di handphone saya ada judulnya, yaitu Daud memukul kalah orang Filistin. Halo? Saya kalau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, antara kucing dengan tikus itu wajarnya atau alaminya menang siapa? Halo? Kalau ada yang bilang, oh Pak, kucing sama tikus itu menang tikusnya. Karena kucingnya masih cilik, ya, masih kecil. Ya oke lah, bisa saja. Saudara, tapi pada prinsipnya, pada dasarnya, yang namanya kucing dengan tikus itu mesti menang kucing. Nah, seharusnya firman Tuhan mengatakan dalam judul yang kita baca bahwa Daud itu memukul kalah orang Filistin. Gereja kita semua ditentukan di mana saja. Baik di Solo, di negara, di Denpasar, di seluruh dunia. Bahwa gereja ditentukan oleh Tuhan untuk memukul kalah setiap musuh dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Sekalipun kenyataannya Pak Pendeta, kok hidupku bisa kalah. Hidupku bisa mengalami persoalan. Hidupku bisa mengalami tantangan. Tapi saudara perlu mengerti. Wah, saya percaya jemaat di sini kalau menyanyi lebih dari pemenang. Semangat atau semangat? Ya, semangat semua. Kalau ada yang lebih dari pemenang, tepuk tangannya mengsle. Ya, itu para aser, hamba-hamba Tuhan itu boleh dideketin, kemudian coba ditanya, kamu apa ada masalah? Ya. Lalu nyanyinya aja, wah lebih dari pemenang. Wah. Kenapa? Karena kita ini ditentukan untuk menang, memukul kalah setiap musuh dalam kehidupan ini. Ya, tadi pagi saya cerita bahwa keadaan ini, situasi ini menuntut kadangkala segala sesuatu bisa berubah. Saudara kasih Tuhan, ya, ada teman kami, ya itu pulang asalnya dari Kupang. Apakah ada di sini orang-orang Kupang? Bisa angkat tangan? Ya, wah, makasih Pak. Ya, itu asalnya dari Kupang. Berapa tahun yang lalu pernah pulang, kemudian kami, waktu teman kami itu pulang ke Solo, kami ini dioleh-olehi. Ya, oleh-olehnya roti khusus di Kupang sana. Ya, wah, waktu itu rotinya itu bentuknya kotak begitu, dan ketika kami nikmati, kami lihat itu, wah benar-benar roti ini kulitnya tipis, kemudian dalamnya daging babinya itu banyak banget. Sehingga begitu kita makan roti itu, udah mungkin 5 hari sudah tidak makan lagi. Itu roti apa batu, ya tidak ngerti saudara. Tapi yang jelas itu benar-benar kita menikmatinya dengan baik. Nah, kemarin itu liburan anaknya pulang lagi ke Kupang. Dan ceritanya teman-teman kami ada 11 full time yang ada di gereja Betani Solo. Kemudian kita biasa toh, kemudian pesen, wah nanti ya kalau balik atau pulang lagi, tolong kalau bisa dioleh-olehi roti itu. Seperti yang dulu loh, dia beli. Ya. Nah, kemudian ada yang punya ide, wis gini aja, kita pada titip. Kalau disuruh belikan oleh-oleh banyak,
wah nanti bangkrut. Ya, uangnya habis. Akhirnya udah gini aja, kita titip. Ya, siapa yang mau beli 5, beli 10 silahkan. Tapi ternyata orang ini keberatan gitu saudara kasih Tuhan. Karena nanti bawanya banyak, koyok mau dodol roti aja. Ya kan enggak enak mungkin begitu. Dan akhirnya wis kami belikan aja oleh-oleh. Nah waktu sudah pulang kita dikasih oleh-oleh roti itu yang sama seperti yang dulu pernah dibelikan. Tapi saudara ternyata waktu kami nikmati, loh kok beda. Kulitnya jadi tebel, isinya jadi sedikit. Mungkin di kupangsalnya daging babi mahal mungkin. Saya enggak ngerti. Ya. Nah itu menunjukkan itu saja bisa berubah loh saudara. Ekonomi bisa berubah, politik bisa berubah, keamanan bisa berubah. Tiba-tiba Donald Trump berpidato apa ditembak. Itu mengubah dunia saudara kasih Tuhan. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita ini bisa berubah. Ya, mungkin yang dulu nyaman-nyaman, enak-enak dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kemudian orang bilang, wah sekarang susah Pak. Tapi bagaimanapun kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk memukul kalah setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Katakan amin. Loh ya saudara kasih Tuhan. Karena ditentukan kita ini menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Waktu Daud diurapi, waktu gereja Betani Negara jemaatnya hamba-hamba Tuhannya diurapi Tuhan. Apa langsung enak? Halo? Ya, Alkitab mencatat waktu Daud itu diurapi menjadi raja atas Israel, maka Filistin itu datang. Persoalan tidak usah diundang, datang sendiri. Ya, karena selama kita ini ada di dalam dunia ini, siapapun kita tidak dibedakan statusnya, pendeta, hamba Tuhan, jemaat, siapa saja. Maka dalam kehidupan ini kita pasti punya persoalan atau punya masalah. Adakah di antara Bapak Ibu halo yang sampai hari ini tidak punya persoalan? Tidak ada. Kalau Anda ada di antara saudara yang tidak punya persoalan, saya berani pastikan tidak akan pernah ke gereja. Tapi karena kita ini orang-orang yang butuh Tuhan, ya, kekuatan yang daripada Tuhan, termasuk dalam pelayanan, maka kita ini ke gereja. Kita ini dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan beri kekuatan. Karena tidak mudah, tidak gampang. Pelayanan di mana saja, itu juga tidak gampang, tidak mudah. Kita harus berjuang, kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Filistin, tidak usah diundang saudara. Alkitab bilang Filistin datang untuk menangkap Daud sehingga Daud tidak bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau gereja terpenjara dengan masalah, ya, bisakah gereja menjadi berkat bagi orang lain? Halo? Tidak bisa saudara. Ya, fokusnya hanya kepada persoalan yang terjadi. Termasuk hamba Tuhan sekalipun gitu saudara kasih itu. Kalau diperhadapkan kepada persoalan, ada seorang anak muda ya waktu datang di Betani Solo kemudian cerita begini, Om ya, sekarang saya sudah tidak full time lagi. Loh kenapa? Kan full time itu kan kesempatan yang daripada Tuhan dan itu anugerah yang daripada Tuhan. Ya, wah itu luar biasa saudara. Kalau kita ini bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, loh kenapa? Kamu kok sudah tidak full time lagi? Alah Om, masa ya? Saya itu loh Om, ya secara manusia tidak kuat, tidak mampu. Setiap kali pulang dari gereja, maka kami ini selalu bertengkar dengan istri saya. Ya, Bapak Ibu mesti kemudian
bisa menebak. Kira-kira persoalannya apa? Halo? Enggak tahu? Ya, kalau enggak tahu tak kandani. Ngerti enggak ya tak kandani? Ya, tak beritahu ya. Gampang saudara. Loh kenapa kamu setiap pulang kemudian bertengkar dengan istrimu? Iya om, karena istri saya selalu bilang begini, enggak cukup kok, enggak cukup mas. Wah, persoalannya adalah ekonomi. Dan kalau gereja hanya berkutit kepada persoalan yang seperti itu, maka gereja tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kehidupannya, apalagi pelayanan, penginjilan, atau apapun sudah tidak bisa. Benar atau benar? Ya. Ada yang senang tidak punya duit? Halo? Enggak, semua kita ini mesti membutuhkan. Sekalipun uang bukan raja dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau menjadi raja dalam hidup kita, uang akan memperbudak kita. Tapi siapapun kita, ya kita membutuhkan yang namanya berkat Tuhan. Dalam hal ini adalah keuangan. Ya. Terpenjara, terintimidasi, sehingga gereja tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupannya. Tapi ada satu rahasia, Daud ini merupakan gambaran, yaitu gereja yang diurapi Tuhan. Amin. Ya, ini loh saudara kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara menjadi gereja Tuhan, alah Pak, wong saya cuma jemaat setiap minggu datang mosok membutuhkan pengurapan untuk apa ya Pak? Itu pengurapan itu untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang menyanyi. Wah gitu saudara, pengurapan. Kemarin itu saya itu kaget gitu loh. Begitu turun dari pesawat Pak Budi, itu di bandara itu loh, itu wanginya itu kenceng banget. Dan itu seakan-akan akan membuat kita ini terbang. Kemudian dalam hati saya, oh puji Tuhan, saya baru sampai di Denpasar, sudah diurapi Tuhan, bukan diurapi Tuhan. Wah, anginnya banter banget, itu saudara kasih Tuhan. Ya, karena diurapi Tuhan, pengurapan itu penting sekali dalam hidup kita. Waktu Daud itu diurapi Tuhan dan menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, maka Daud itu kata firman Tuhan tadi, dia masuk ke dalam kubu pertahanan. Nah, ciri orang yang diurapi Tuhan ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, yang pertama masuk ke dalam kubu pertahanan, yaitu namanya kubu doa. Halo? Ya, di sini ada doa malam. Setiap hari, enggak hafal. Ya, setiap hari Jumat. Kalau kami setiap hari Kamis siang 10:30 waktu Solo. Ya. Dan itu kami mulai baru beberapa tahun yang lalu gitu saudara kasih Tuhan. Dan ketika kami mulai itu cuma 5 orang, 7 orang, paling banter 10 orang. Tapi ketika kami terus ajak untuk ayo berdoa, karena dengan berdoa itu ada kekuatan. Ya, berdoa itu ada petunjuk Tuhan. Berdoa itu ada sesuatu yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang sudah ada 60 orang. Ya, jadi kalau waktu masih 7 orang, 5 orang, ngasih konsumsinya gampang atau gampang? Wah, tapi begitu sudah 60 ternyata juga rodok repot gitu saudara kasih Tuhan. Tapi enggak apa-apa. Ya dengan berdoa itu, Daud itu masuk ke kubu doa, kubu pertahanan. Dan Daud itu mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya berani pastikan kalau Anda berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Pak Oktap ini pinter, ya. Pinter enggak? Menurut saya pinter. Ya, itu bukan karena sekolah saudara kasih Tuhan. Pak Oktap ini ijazahnya cuman apa ini? S3. Di sini ada yang S3, apa itu? Doktor atau apa? S3. Loh, sekolahnya apa semua?
Ya, wah, Pak Oktav cuman S3, yaitu satu SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA gitu loh. Dulu ya minder gitu loh, jadi pendeta ya minder. Wah, itu pendeta-pendeta yang lain pada punya gelar, wah, doktor, profesor, kaburator bocor, ya, wah banyak banget loh saudara. Kasih Tuhan, wah itu kan hebat-hebat. Tapi enggak saudara kasih Tuhan. Kita semua kalau punya pengurapan, punya Roh Kudus, siapapun kita akan menjadi orang yang hebat dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Ya. Waktu Daud ada diurapi dan ada di mezbah doa, kubu pertahanan, kubu doa, maka Daud mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, dalam ayat berikutnya, yang menjadi rahasia atau ciri khas orang yang diurapi Tuhan, maka dalam segala persoalan selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, Ibu WL tadi nyanyi, tak selalu Tuhan menjawab doa. Wah, dari awalnya memang burinya bagus-bagus saudara. Ya, kadang-kadang saya juga ngomong dewi gitu loh. Jadi aku lagu ini tidak setuju kok. Ya, kenapa? Karena menurut pemahaman kita bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Sekalipun jawabnya bisa ya, halo, bisa tunggu atau tidak. Ada orang yang berdoa, Tuhan aku mau menikah lagi, kawin lagi, bojoku loro. Ora apa-apa ya Tuhan. Kira-kira jawabnya Tuhan apa? Halo? Ya, tidak, pastilah. Ya, karena itu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan, ya, sembuhkan saya, tolong saya, pekerjaan saya. Ya, Tuhan bisa jawab, tunggu, bersabarlah, teruslah berdoa. Tuhan, ya, selamatkan saya, tolong saya, berkati saya. Tuhan juga bisa bilang, oh ya, aku pasti memberkati anakku. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Amin. Ya, sekalipun ukurannya berkat itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Ya, ada orang yang diberkati 1 juta untuk 1 bulan, oh bisa cukup. Ya. Lupa gimana? Kok bisa cukup? Ya, bisa diatur toh. Nek esuk ora sarapan, makan siang aja, sore enggak makan ya cukup gitu saudara kasih Tuhan. Tapi maksud saya adalah satu dengan yang lain, berkat Tuhan itu berbeda-beda dan berkatnya Tuhan itu cukup bagi kita. Ya. Dulu waktu kami atau saya mau menikah, kemudian saya diingatkan oleh teman-teman, dulu saya kan ada di gereja Betani Malang. Sampai hari ini Malang itu ya tetap Malang, tidak pernah diubah. Ya, kalau saya jadi bupati atau wali kotanya, itu mungkin saya akan ubah kota itu bukan menjadi kota yang Malang. Ya, tapi masalahnya kapan jadi bupati atau wali kotanya Malang. Lah itu loh yang jadi persoalan gitu saudara. Semua orang pengen jadi presiden, ya Pak ya. Ya, sekalipun presiden, direktur atau apa, semua pengen jadi. Tapi masalahnya kapan ya itu kita bisa jadi presiden. Ya. Nah, diingatkan, Oktav, hati-hati loh ya. Orang menikah itu biayanya banyak. Ya. Wah, waktu saya pikir, oh iya ya. Nah terus piye? Apa enggak menikah? Ya, oh iya ora. Tapi masalahnya menikah itu persoalannya butuhnya juga banyak. Apalagi kemudian punya anak, itu wah itu juga persoalannya juga banyak. Ya, kebutuhannya juga banyak. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kalaupun itu menjadi persoalan dalam kehidupan, yang saya tahu bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah tidak memberkati kami.
Amin. Tuhan pelihara loh saudara. Zaman COVID ya. Di sini menghadapi enggak? Ya, podo saya. Sama saja. Namanya COVID itu loh saudara. Kami ini full time dirumahkan. Dirumahkan wis ndak ngerti apakah nanti dipelihara gereja apa enggak dikasih tahu. Ya wis pokoknya dikongkon di rumah berapa bulan waktu itu ya kita pokoknya ada di rumah saja gitu saudara. Ya wis pokoknya apa yang ada itu keluar enggak boleh ya toh dengan istri atau istri dengan suami itu kalau bisa enggak boleh bareng ya dan sebagainya susah saudara kasih Tuhan, susah. Ya, mau cari makan susah, mungkin tidak ada warung atau rumah makan. Mau cari apa selalu takut dan sebagainya. Tapi justru dalam keadaan seperti itu kami melihat, oh iya ya Tuhan itu bisa menolong kita dan benar-benar Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Sehingga sampai hari ini, wah kami tetap bisa hidup dengan baik dan dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di kubu pertahanan Daud berdoa. Ya, kalau ada di gereja atau di ruang doa, harusnya apa yang saudara kasih Tuhan? Yang kita lakukan, halo, berdoa. Jangan sampai ada di ruang doa, ibadah doa, wah malah asik main HP, ya itu. Karena sekarang ini mamon akhir zaman di gereja itu bukan uang. Ya toh. Mamon di gereja itu apa saudara, halo? HP. Kemarin aja kami besuk gitu loh ke rumah sakit. Kemudian orang ini sangat jujur, ya toh. Sangat jujur banget. Pak Oktab, itu loh Pak, aku itu naik di gereja. Ya, naik di gereja, itu wis pendeta nih, ndak nyeneng nih. Ternyata itu ya pendeta itu ono sing nyeneng nih, ono sing ora ya. Ya, pendeta ora seneng. Wis Pak, aku itu naik wis ra seneng. Apa maneh khotbahnya ndak bagus gitu. Kalau saya mau keluar, itu rasanya itu saya berdosa. Wah, masih bagus ya, betul ya. Tapi Pak, ya, sekali lagi ya Pak, saya itu kalau sudah seperti itu, maka saya itu main HP. Ya, itu main HP. Main HP itu bisa ada yang main apa itu? Kartu itu toh. Terus malah dengerin apa dan sebagainya. Nah itu mamonnya akhir zaman. Bukan lagi uang, kalau dulu mamon itu kan uang. Tapi sekarang sudah beda, yang paling mengganggu ibadah sehingga orang tidak fokus dalam ibadah yaitu main HP. Jadi bagus Pak, nanti mungkin bisa ditiru ya Pak. Ya, aku tak bilang dari negara loh, itu negara itu kalau mau kebaktian dikasih gambar HP, kemudian dibilang semua HP harus dimatikan atau suaranya dikecilkan. Nah itu bagus. Supaya apa saudara? Oh ini kan zamannya HP toh Pak, aku lihat Alkitab ya dari HP. Ya ora apa-apa, enggak berdosa. Tapi yang menjadi persoalan kadang-kala kita tidak fokus beribadah karena HP. Ya, kalau di Solo saya bilang begini, kalau di ruang doa ya kita mestinya berdoa. Tapi kadang-kala ke ruang doa untuk menyendiri dan itu cuma lihat HP. Ya terserah kalau kita, bagi saya itu urusan masing-masing. Tapi masalahnya kalau kamu tidak diberkati Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Itu yang menjadi persoalannya. Yang kedua, ciri khas gereja yang diurapi adalah apapun persoalan yang terjadi dalam hidupnya selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, boleh memang nanti akhirnya tanya kepada gembala saudara. Ya, para hamba-hamba Tuhan tidak salah. Tapi yang paling tepat adalah ada di mezbah doa, ada di kubu pertahanan dan kita semua tanya sama Tuhan. Itu paling tepat. Ya,
Tadi saya cerita, di Solo itu ada. Ya, orang tiba-tiba, bukan tiba-tiba karena kerja di luar kota, kemudian pulang ke Solo, ke gereja, kemudian konseling tentang pernikahan. Ya, iya Pak, syarat-syaratnya dan sebagainya kami kasih tahu. Tapi yang berikutnya dia tanya begini, Pak Oktab, boleh enggak ya saya memutuskan untuk, kami enggak usah menikah aja, enggak usah dilanjutkan hubungan kami dengan pacar. Ya, terus saya tanya, loh kamu sudah pacaran berapa tahun? Dia bilang 9 tahun. Ya, 9 tahun lama atau lama? Loh, untuk orang pacaran belum lama itu. Ya toh, itu lama saudara kasih Tuhan 9 tahun. Kemudian saya berceloteh, lah kamu 9 tahun ini ngapain saja? Sampai justru hari ini kamu mau memutuskan tidak ingin melanjutkan untuk masuk jenjang pernikahan. Nah itu kan repot gitu saudara kasih Tuhan. Itu kan susah kalau orang seperti itu. Nah saya jawab begini, kalau kamu mendapatkan jawaban dari saya, katakan Pak Okta bilang, ya apa-apa, putus aja. Nanti kalau ada apa-apa, kamu menyalahkan saya. Tapi kalau kamu melanjutkan ke jenjang pernikahan, dan pernikahanmu nanti mengalami persoalan-persoalan, lalu yang menikah ada tantangan apa enggak? Ada perbedaan apa enggak? Pasti ada. Karena firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Suami istri saling membangun, saling membentuk, dan itu saling mengasah. Ya, dan itu saling menyempurnakan. Lah kalau nanti ada tantangan, ada persoalan, terus kamu datang ke Pak Oktab, lupa kok begini. Ya, dulu kan saya sudah ingin memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Tapi karena Pak Oktab bilang, lanjutkan aja. Wong udah 9 tahun, ya. Tapi begitu tantangan persoalan ada dalam kehidupan ini, loh Pak kok susah seperti ini. Ya akhirnya saya jawab gini, masalahnya bukan lanjut atau tidak, tapi apakah engkau mengerti bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu seperti apa. Ya, makanya kamu harus berdoa. Kalau nanti kamu berdoa, pasti Tuhan akan jawab. Dan itu paling bagus. Kalau Tuhan bilang jangan, ya kamu jangan lakukan. Tapi harus benar-benar mengerti bahwa Tuhan yang berkata. Tapi kalau Tuhan bilang lanjutkan, sekalipun engkau akan menghadapi tantangan atau persoalan, pasti Tuhan akan tolong dalam kehidupanmu. Oh iya Pak, tapi kemudian 2 hari berikutnya datang lagi ke gereja dengan calon pasangannya, dan akhirnya mengambil formulir untuk menikah. Nah, yang jadi persoalan adalah 9 tahun, itu kamu buat apa? Pacaran itu kan tidak cuman makan, kemudian apalagi hal-hal yang menyenangkan, ya enggak apa-apa. Itu duit-duitmu dewe, kamu bekerja. Tapi yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam kehidupan ini ya kamu mesti kan membangun. Ya, kamu mencoba dari belum mengenal, kemudian mengenal, cari tahu dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kamu dalam menikah nanti tahu apa yang harus kamu kerjakan, kamu lakukan dalam kehidupan ini. Waktu Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar Filistin? Tuhan jawab atau tidak? Halo? Ya, firman Tuhan bilang begini, Tuhanmu tidak pernah tertidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Kalau kamu tanya sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menjawabnya. Ya, sekalipun ada yang langsung, ya, seperti Petrus, Tuhan tolong. Wah, Tuhan Yesus angkat Petrus supaya Petrus tidak tenggelam. Tapi ada, ya sabar ya, tunggu. Aku pasti jawab, aku pasti tolong persoalanmu. Ya disuruh nunggu. Tapi kan Tuhan
tetap menjawab. Nah waktu Daud itu tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus kejar orang Filistin, harus kejar bangsa Filistin atau tidak? Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu langsung menjawab doanya Daud. Maka Tuhan bilang begini, kejar, ya, aku akan menyerahkan Filistin ke tanganmu. Wah benar saudara kasih Tuhan. Akhirnya Daud itu mengejar musuh. Ya, jangan menyerah, alah Pak. Susah, berat, repot Pak. Ya nek menang. Lah kalau kalah, nah itu namanya enggak yakin saudara akan pimpinan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang kejar, pasti Tuhan punya rencana, punya rancangan. Nah satu ketika ada orang yang bilang begini, Pak, ya saya tanyakan soal pekerjaannya, piye kok sudah mulai bisnisnya, pekerjaannya, ya dia bilang begini, tunggu Pak. Ya, padahal itu mestinya harus sudah dikerjakan. Kelihatannya kok saya takut, saya bingung. Ya nanti kalau berhasil Pak, kalau enggak berhasil kan uangku habis nanti dan sebagainya. Sehingga sampai zamannya Adam Yurdan, Adam Malik itu enggak pernah dikerjakan. Saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena takut untuk mengerjakan karena situasi yang enggak gampang. Ya, karena kadangkala ya itu bingungnya orang Kristen gitu loh saudara. Udah doa. Kalau doa pasti Tuhan meneguhkan, menjawab. Ya, tidak selalu kemudian kita berdoa, Tuhan. Ya, kemudian Tuhan ngomong, anakku, kamu harus melakukannya. Tidak selalu begitu. Seandainya kalau Tuhan bicara seperti itu, Anda lari atau tidak? Malah takut nanti saudara kasih Tuhan. Ya maaf, ada tradisi yang kadangkala khususnya orang Jawa itu ada tradisi yang tidak bagus. Ya, orang Chinese pun juga melakukan ya toh, ke kuburan itu loh. Ya, tapi kalau orang Jawa yang saya tahu, kalau orang Chinese atau suku yang lain seperti apa yang dikerjakan, tapi kalau orang Jawa itu pergi ke kubur, kemudian itu baik mamanya atau papanya atau orang sesepuh-sesepuhnya, maka dia ke kuburan kemudian bilang begini, Mbah sopo ya, Mbah, tolong Mbah, berkati saya Mbah, ngomong Mbah, berkati saya Mbah. Nah orang Jawa bilang, aku njaluk kebo sapi, itu kekayaan. Seandainya tiba-tiba di kubur itu kemudian muncul suara, oh ya anakku lari apa enggak? Halo? Melayu saudara kasih Tuhan. Karena bingung. Ya, nah ini nek orang Chinese itu kan ada apa ini? Saya enggak ngerti namanya, tapi kebiasaannya ada dikasih sesajen. Bukan sesajen ya, atau kayak mesbah itu loh. Kemudian dikasih buah-buahan. Ya. Waktu itu dikasih, ini engkongnya sudah meninggal, tapi maknya masih ada. Ya, kemudian dikasih buah manggis. Lah ternyata si cucu ini senengannya buah manggis. Nah begitu maknya kasih itu di altar itu buah manggis, itu kemudian si cucunya bilang, Mak aku njaluk buah manggisnya. Dijawab, wah anak kecil ini enggak boleh. Ini kesenangan engkong. Nah, itu. Dari senangan engkong dulu buah manggis. Itu saudara kasih Tuhan. Nah ketika si maknya ke belakang, enggak tahu urusan apa. Itu si anak ini kan saking senengnya, maka diambillah buah manggisnya, kemudian dimakan. Tapi kulitnya dikembalikan lagi. Bagus gitu lah, ini pinter. Ini si cucu ini pinter waktu dikembalikan. Pinter, kemudian maknya keluar lagi, dilihat buah manggisnya yang lainnya. Lah begitu lihat buah manggisnya kaget, loh kok habis? Nah maknya tanya, Cuk, loh kok buah manggisnya habis? Nah cucunya ya pintar, loh bilangnya mak
itu buah senane engkong, itu mungkin dimakan engkong. Lah mak jawab, lah wong engkong wis mati kok masa seneng buah. Nah itu kan berlawanan toh. Orang ngerti, ora apa-apa. Enggak apa-apa, enggak tahu. Ya, karena maknya ini kan jawabnya itu kan bertentangan, bilangnya sukane engkong, tapi begitu dimakan cucunya, kemudian ditanya, loh itu kan senengane engkong. Maknya jawab, loh engkong wis mati kok mau makan buah manggis, itu kan yo ndak ada gitu ya. Lah itu saudara kasih Tuhan, ya mesti takut lari. Tapi Tuhan itu pasti Tuhan punya cara untuk menolong kita, berbicara kepada kita. Ya, kalaupun kita berdoa pasti Tuhan meneguhkan. Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti menjawab kita sebagai peneguhan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, kejar. Hei orang Kristen, kita semua punya persoalan, hadapi. Amin. Bukan lari dari kenyataan, bukan menyerah dari apa yang ada. Tapi firman Tuhan kejar. Loh, kejar. Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan juga bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, lah kok enak. Kamu diem-diem saja, terus aku yang melakukannya. Ya, tapi Tuhan itu bekerja sama dengan kita. Tuhan beri kekuatan, menolong kita, dan kita harus melakukannya. Yang ketiga, ciri khas gereja, kalau dibaca terus, maka di situ gereja itu dibilang begini, menerobos Baal Perasim, menerobos. Ya, kita menerobos, ada kesulitan, ada tantangan, kita harus menerobos, melewatinya. Saudara kasih, kalau tidak, ya maka Anda tidak akan pernah berhasil. Nunggu terus, ya enggak bisa. Wayai bekerja, investasi, melakukan bisnis, melakukan usaha. Kalau kita tidak pernah mengerjakannya, maka juga tidak akan terjadi apa-apa. Karena kadangkala Tuhan itu bekerja ketika kita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya apa ya? Ya, waktu kita masih punya kekuatan, punya apa, kadangkala Tuhan itu tidak bisa bekerja karena kita mengandalkan kemampuan kita. Tapi waktu kita sudah tidak bisa apa-apa, maka disitulah Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Menerobos musuh, menerobos tantangan, menerobos keadaan. Termasuk juga gereja. Ya, gereja itu kan selalu dalam keadaan kalah. Ya, selalu dalam keadaan diminoritaskan. Tidak ada kekuatannya. Ya, tapi saya itu berdoa berapa hari lagi. Ini kan mau pilkada toh. Ya, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Karena wali kotaku kan jadi wakil presiden. Tidak tahu. Ya, itu namanya Mas Gibran. Ya, itu waduh itu jadi wakil presiden. Ya, nanti bulan Oktober akan dilantik. Padahal sebelumnya yang saya tahu yang namanya Mas Gibran itu pedagang buat apa itu ya? Ya martabak tapi 8 warna atau 8 rasa. Memang warnanya juga beda-beda. Ada coklat, keju dan macam-macam. Wah itu menyenangkan. Loh bisa jadi wakil presiden. Ya, kemarin pamitan dengan penduduk Solo, khususnya para pegawai negeri yang ada. Wah itu ceritanya itu yo ditangisi gitu loh saudara. Sebenarnya tidak boleh untuk jadi wakil presiden itu. Kira-kira enak mana? Wali kota kalau wakil presiden, halo? Loh enak jadi presiden loh saudara kasih Tuhan. Sebentar itu Pak Jokowi kan mau pensiun. Nah, sama pemerintah kan dihadiahi tanah di Solo. Kalau enggak keliru itu 3.000 meter atau berapa. Dan itu tanahnya itu dekat dengan rumahku. Wah hebat, aku ya melok seneng gitu loh. Wah sekarang baru dibangun. Ya karena nanti kalau Pak Jokowi sudah pensiun mungkin sudah bisa ditempati atau gimana. Saya tidak tahu, itu pinggir jalan, arah bandara. Wah itu besar dan kemudian ini baru mau dibangun. Nah itu
mungkin 500 meter di belakangnya. Itu ada pembatasnya, sungai kecil begitu. Lah itu rumah kami, komplek rumah kami. Wah, waktu dulu bilang, wah Pak Jokowi dikasih tanah di sini. Kami pun juga bisa seneng. Kira-kira apa senengnya, halo? Tidak ada yang ngerti. Mesti harga tanah, harga rumah di sekitar itu semakin harganya mahal. Gitu. Padahal daerah kami dulu, waktu mau dibangun perumahan itu 1 meter itu cuma 1.500 sampai 5.000. Karena itu desa. Ya, dan itu wah istilahnya orang itu tanah pek-pekne gawe opo wong di desa. Tapi di daerah kami itu mulai ada perumahan, ada sekolah, ada kampus, pom bensin, hotel dan sebagainya. Kemudian wah itu menjadi tempat yang luar biasa. Maka rumahku itu sama orang selalu dibilang, wah rumahmu mewah ya. Oh iya Pak, itu berkatnya Tuhan, itu mewah. Loh kenapa? Mepet sawah. Benar-benar mepet sawah. Waktu itu waduh, enggak ada. Nek malam itu apa ini? Katak hijau itu loh. Pokoknya katak suara jangkrik itu enggak bisa tidur. Tapi kita nikmati aja menjadi musik yang luar biasa. Pengantar untuk kita tidur. Yang ketiga, gereja. Ciri khas orang yang diurapi Tuhan itu adalah menerobos tantangan, bukan menghindari. Apalagi menjauh, lari jauh, tapi menerobos. Ya, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Waktu khotbah sudah selesai. Ya, sebenarnya kalau sampai jam 9-10 gitu ya enggak apa-apa ya. Ya. Tapi begitu saya pejamkan mata, mesti jemaat buyar semua. Amin, loh lah pulang semua. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Silakan pemain musik kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang diurapi Tuhan, sekalipun kalau kita ini diurapi oleh Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan. Makasih Tuhan dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang tak semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Dengan suara yang keras, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dalam segala perkara, dalam segala perkara, oh Tuhan punya rencana. Maka
apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ora lawana lama sakara lawana lawana lawana. Ira lawana 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 lawana. Tuhan tolong kami. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Ya, Roh Kudus, pengurapan-Mu ada pada kami. Dan Engkau yang memberi kemampuan kekuatan untuk kami menghadapi Filistin dalam kehidupan ini. Kekuatan-kekuatan yang ingin mengintimidasi, memenjarakan kami, sehingga iman kami tidak bertumbuh, tidak bergerak. Kasih kami tidak terjadi apa-apa. Dalam kehidupan ini kami tidak melakukan sesuatu. Kami percaya Tuhan, tapi pengurapan yang daripada Engkau yang memampukan kami untuk kami menang dalam setiap persoalan yang terjadi. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini dan engkau sedang mengalami tantangan atau persoalan, mari buka tanganmu, buka hatimu, datang kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong umat-Mu. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami persoalan diberi jalan keluar. Yang susah Tuhan hiburkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak akan menyerah dengan semua persoalan yang terjadi. Kami berdoa untuk semuanya, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang Tuhan percayakan, dan juga penggembalaan di gereja ini. Kami berdoa untuk Pak Budi, kami berdoa untuk pengerja-pengerja yang ada, semua hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu buat gereja ini. Dan gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang dipakai Tuhan, gereja yang mengalami kemuliaan Tuhan. Dan setiap kami yang beribadah, bukan cuma malam hari ini, semua umat Tuhan yang ada di gereja ini mengalami hal-hal yang baik, mengalami hal-hal yang ajaib. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
buat hamba-Mu yang luar biasa sudah memberkati kami semua. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati kami semua. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengerahkan pengumuman. Sekaligus kita memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas, kami persilakan. Mari sekali lagi kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami sungguh menikmati Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Teristimewa Tuhan. Kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjadi senter dalam kehidupan kami. Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena ketika Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami, Engkau yang akan memampukan kami untuk menerobos apapun yang ada di hadapan kami. Engkau Allah penerobos Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi ketika kami berpusat kepadamu Tuhan, maka Engkau yang akan menjadikan kami penerobos. Bahkan kami akan menjadi lebih daripada pemenang ya Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Octavianus. Pakai beliau lebih lagi dalam pelayanannya, dalam apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang buatnya berhasil dan beruntung. Bahkan pelayanannya semakin Kau urapi, semakin Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, kerajaan-Mu semakin diperlebar ya Tuhan, diperluas. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Dan bila sebentar beliau kembali Tuhan, kiranya Kau sertai perjalanan beliau. Sampaikan di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu akan menabur di ladang-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkatinya. Karena kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangannya menabur, Engkau sungguh memperhatikannya. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Octavianus. Terima kasih Pak. Dan Pak Pendeta Yehuda, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak atau Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini ada? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Hah? Ada ya? Di mana ya? Oh, di belakang. Oh. maaf, enggak kelihatan. Selamat datang, saya undang minggu depan kita berkumpul kembali di sini beribadah. Saya akan bacakan jadwal sepekan. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat doa malam 7:30 di gereja. Hari Sabtu latihan musik pukul 7 malam. Hari Minggu ibadah raya pukul 6 sore, sekolah Minggu 6:30. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mau sama-sama berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Octavianus. Tuhan, sekali lagi kami berdoa buat beliau. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, kesehatannya, dan sebentar bertolak ke Denpasar, penyertaan-Mu ada sepanjang perjalanan. Hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Demikian pula nantinya terbang ke kota Solo, penyertaan-Mu tetap menyertai beliau. Hingga sampai di rumah tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur jika pada saat malam hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menyatakan bahwa gereja tidak akan mundur dalam segala masalah. Gereja tidak akan mundur sedikit pun, bahkan menerobos segala tantangan. Terima kasih Bapa, kekuatan senantiasa ada pada diri kami yang dari Engkau sendiri. Sehingga kami boleh kuat menghadapi segala masalah. Kami kuat menghadapi segala problema. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat negara kami yang kami cintai. Berkati negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, serta Panglima TNI, Kapolri kami. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan, semua pemimpin-pemimpin kami. Berkati Bapak Presiden kami, kesehatannya dan segala keputusan yang diambil. Kami percaya baik adanya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus dan rencana-rencana kerja Engkau berkati. Sehingga kami boleh menjadi negara yang maju. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jemberana, Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jemberana yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya juga bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati perekonomiannya, berkati keamanannya, dan seluruh keadaan daripada kota kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan di siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat Engkau pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan senantiasa memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan segala kasih karunia. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati usaha dokumu, usaha bengkelmu, usaha rumah makan, usaha rumah kos-kosan, usaha budidaya tambakmu, pendidikanmu dan kesehatan. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tidak pernah menjadi ekor tetapi tetap menjadi kepala. Saudara, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.